adik-adik terkasih, selamat jumpa kembali bersama Kak Indri dalam acara Renungan Kidi. Renungan kita hari ini, seperti biasa, Kak Indri selalu bertemu dengan adik-adik di hari Kamis, karena Kamis itu Kamis yang manis, adik-adik. Kak Indri mau adik-adik selalu bersikap manis tiap hari. Hari ini tema kita, bersaksi di sekolah. Sepertinya gampang, tapi pasti susah nih bersaksi di sekolah. Didasarkan dari Injil Lukas 5 ayat 17-26. Sebelum kita mengupas Injil Lukas 5 ayat 17-26, kita minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa memahami maksud firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk hari-hari yang senantiasa Kau sertai. Terima kasih karena Kau bersabar menghadapi kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami agar kami dapat mengerti maksud firman Tuhan dan kami mampu melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kepadamu Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik pasti udah sering ya dengar Didi. Nah, Didi ini selalu berusaha menjadi teman yang baik. Ia selalu bersedia menolong teman-temannya yang sedang mengalami kesusahan. Karena Didi ingat nasihat dari papa dan mama untuk senantiasa berbuat baik pada teman-teman di sekolah. Nah, adik-adik, apakah adik-adik juga bersaksi kepada teman-teman adik-adik di sekolah atau dimanapun teman-teman yang adik jumpai? Mari kita sama-sama baca dari Lukas 5 ayat 17-26. Lukas 5 ayat 17-26. Kak Indah akan bacakan untuk adik-adik ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyak orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah dia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya. "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Adik-adik, ketika Yesus mengajar, banyak orang berkumpul. Datanglah beberapa orang yang mengusung seorang yang lumpuh. Mereka ingin membawa orang lumpuh itu ke hadapan Yesus agar disembuhkan. Karena mereka sudah dengar nih bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang lumpuh. Ternyata tidak mudah untuk menembus kerumunan orang banyak. Namun mereka tidak menyerah. Mereka bersusah payah demi kesembuhan temannya yang lumpuh itu. Yesus melihat iman teman-teman orang yang sakit lumpuh itu, sehingga bersedia menyembuhkannya.
Nah, adik-adik, mari kita bersaksi di sekolah. Tolonglah teman-teman adik-adik di sekolah saat mereka mengalami kesusahan. Mungkin aja ada teman-teman yang tidak bisa pelajaran matematika, atau pelajaran bahasa Inggris, atau pelajaran bahasa Mandarin. Nah, adik-adik yang bisa belajar matematika, yang bisa belajar bahasa Inggris, yang sudah menguasai pelajaran bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Mandarin, adik-adik belajar untuk menolong temannya yang mengalami kesulitan. Kita harus belajar peduli, memiliki kasih sama seperti Tuhan Yesus yang memiliki kasih, kita juga harus belajar. Karena kita mau mencontoh Tuhan Yesus kan? Nah, kita mencontoh, meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Memiliki kasih dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Kita belajar ya, Kak Indri juga mau belajar. Mulai saat ini Kak Indri mau belajar memiliki kasih, peduli kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk memiliki kasih dan kepedulian kepada sesama. Tuhan Yesus mampukan kami agar kami dapat terus meneladani apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, demikian renungan Kidi kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain ya, supaya teman-teman yang lain juga memiliki kasih dan kepedulian terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, sampai jumpa.